Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One News.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas soal Rusia menyatakan tak lagi terikat pada kesepakatan pengendalian senjata nuklir jarak menengah atau INF, serta membuka opsi pengerahan rudal darat yang sebelumnya dilarang, menyusul meningkatnya ancaman dari aktivitas militer Amerika Serikat dan sekutunya. Informasi lainnya adalah Dinas Intelijen Rusia atau SVR mengungkap bahwa Inggris tengah mempertimbangkan operasi sabotase terhadap kapal tanker minyak Rusia. Rencana tersebut disebut sebagai upaya melumpuhkan pendapatan energi Kremlin dengan menargetkan apa yang Barat sebut sebagai armada bayangan Moskow. Dinas Intelijen Rusia SVR mengungkap bahwa Inggris tengah mempertimbangkan operasi sabotase terhadap kapal tanker minyak Rusia. Rencana tersebut disebut sebagai upaya melumpuhkan pendapatan energi Kremlin dengan menargetkan apa yang Barat sebut sebagai armada bayangan Moskow. Menurut SVR, intelijen Inggris telah menyiapkan dua skenario serangan untuk mendiskreditkan pengiriman minyak Rusia di mata dunia. Skenario pertama melibatkan sabotase terhadap kapal tanker di jalur pelayaran sibuk agar terlihat sebagai ancaman global. Sedangkan skenario kedua bertujuan menciptakan kebakaran pesat saat kapal Rusia bersandar di pelabuhan negara sahabat. SVR menuding Inggris tengah menggunakan nostalgia kejayaan maritimnya untuk membenarkan tindakan berisiko tinggi tersebut. Rencana itu juga akan melibatkan pasukan Ukraina sebagai proksi agar tanggung jawab tidak langsung mengarah ke London. Jika skenario berjalan, insiden besar itu akan dijadikan alasan untuk menahan kapal Rusia dan membatasi ekspor minyaknya. Inggris dan sekutunya diduga berencana menekan pemerintahan Donald Trump agar menetapkan pembeli minyak Rusia sebagai pihak yang turut bertanggung jawab. Dengan begitu, sanksi bisa dijatuhkan kepada negara-negara yang masih membeli energi dari Moskow. SVR bahkan menyamakan rencana ini dengan sabotase pipa Nord Stream 2022 yang menimbulkan kerusakan lingkungan besar dan ketegangan geopolitik.
Rusia dilaporkan melancarkan serangan terhadap pusat perkereta apian di wilayah timur Ukraina pada Selasa dini hari 5 Agustus menggunakan puluhan pesawat tak berawak. Serangan tersebut menewaskan 2 orang dan melukai 13 lainnya, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah pejabat setempat. Dua anak termasuk diantaranya korban luka dalam serangan yang terjadi di kota Lozova. Serangan ini disebut sebagai yang terbesar sejak awal konflik di kota berpenduduk sekitar 50.000 jiwa yang terletak di wilayah Kharkiv. Lozova memiliki jalur kereta api yang terhubung dengan kota-kota strategis di bagian timur Ukraina. Gubernur Kharkiv Oleshay Niubov menyebutkan bahwa total ada 34 drone yang digunakan dalam serangan tersebut. Akibatnya, stasiun kereta api serta depo di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Serangan ini juga sempat menyebabkan pemadaman listrik di sekitar 80% wilayah kota. Kepala Dewan Kota Shery Zelensky dalam pernyataannya melalui aplikasi Telegram menyampaikan bahwa infrastruktur penting, gedung-gedung apartemen, serta rumah warga turut terdampak. Ia menegaskan bahwa Lozova baru kali ini mengalami serangan sebesar itu sejak perang dimulai. Bangunan utama stasiun yang merupakan peninggalan era Soviet dilaporkan mengalami kerusakan parah. Puing-puing terlihat berserakan di area stasiun yang memiliki beberapa peron. Operator kereta api nasional Ukraina Ukrzhelnitsia menyatakan bahwa 1 pegawainya tewas dan 4 lainnya mengalami luka akibat serangan tersebut. Sementara itu, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa dari total 46 drone yang diluncurkan oleh Rusia pada malam itu, sebanyak 29 berhasil ditembak jatuh. Namun, 1 rudal balistik dan 17 drone lainnya dilaporkan menghantam sebagian lokasi di Ukraina. Presiden Vladimir Putin diperkirakan tidak akan tunduk pada ultimatum sanksi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut sumber yang dekat dengan Kremlin, Putin tetap bertekad merebut seluruh wilayah dari 4 region di Ukraina.
Diketahui Trump mengancam akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia dan mengenakan tarif 100% terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia. Yang terbesar di antaranya adalah Cina dan India, kecuali Putin menyetujui gencatan senjata dalam perang di Ukraina. Keputusan Putin untuk terus melanjutkan perang didorong oleh keyakinannya bahwa Rusia sedang berada di atas angin. Serta keraguannya bahwa sanksi baru dari Amerika Serikat akan berdampak besar setelah bertahun-tahun menghadapi gelombang hukuman ekonomi selama 3,5 tahun konflik. Putin tidak ingin memancing kemarahan Trump dan dirinya menyadari bahwa penolakannya ini bisa menjadi peluang yang hilang untuk memperbaiki hubungan dengan Washington dan negara-negara Barat. Namun menurut dua sumber lainnya, tujuan perang tetap menjadi prioritas utamanya. Sementara pihak Kremlin belum memberikan komentar resmi atas laporan ini. Rusia secara resmi menyatakan keluar dari perjanjian senjata nuklir jarak menengah atau INF yang sebelumnya ditandatangani bersama Amerika Serikat sebagai bagian dari pengendalian senjata nuklir pasca Perang Dingin. INF melarang pengembangan serta pengerahan rudal berbasis darat dengan jangkauan menengah. Presiden Vladimir Putin menegaskan, Moskow kini akan mengembangkan kembali rudal-rudal tersebut dan mempertimbangkan pengarahannya ke berbagai kawasan termasuk Asia. Keputusan ini diumumkan Kementerian Luar Negeri Rusia menyusul meningkatnya manuver militer Amerika Serikat dan sekutunya yang dinilai mengancam kepentingan strategis Moskow. If Vladimir Putin doesn't come to the table to negotiate with you, will you put additional sanctions on Russia? Sounds likely. Yeah. Do you think that the war should be frozen currently along The war the should have never line? started. If you had a competent president, Tanpa which you didn't, INF, the war wouldn't tidak have ada lagi happened. pembatasan The war in terhadap Ukraine would have never pengembangan happened if I were maupun penempatan president. rudal jarak menengah yang dikenal beresiko tinggi karena mampu membawa hulu ledak nuklir dan menyerang target dalam hitungan menit. В то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был Situasi ini президентом, если бы dinilai у него dapat в 2022 mengembalikan году dunia не ke украли era perlombaan победу senjata, на di mana baik Может быть, и не Washington было maupun того кризиса Moskow на Украине, который bebas menempatkan возник rudal jarak menengah в tanpa 2022 kendali. году.
Ketidakhadiran mekanisme pengawasan juga membuka peluang negara lain seperti Cina, India, Korea Utara, bahkan Eropa untuk terlibat dalam eskalasi militer. Di Eropa dan Asia Pasifik, kekhawatiran meningkat karena kawasan tersebut berpotensi kembali menjadi ajang konfrontasi militer. Kehadiran sistem rudal Amerika Serikat di Filipina dan latihan militer bersama Australia menunjukkan kawasan Asia kini ikut terseret dalam pusaran ketegangan. Rusia pun menyatakan kesiapannya untuk merespon dengan langkah serupa. Pakar pertahanan menilai rudal jenis ini sangat rawan memicu konflik tak disengaja akibat waktu tempuh yang sangat singkat, hanya 5 hingga 10 menit. Dalam kondisi siaga tinggi, kesalahan teknis atau miskomunikasi bisa berujung pada peluncuran rudal yang fatal, bahkan tanpa keputusan politik yang disengaja. Runtuhnya INF turut melemahkan arsitektur keamanan global yang selama ini menopang sistem pengendalian senjata. Kepercayaan internasional terhadap perjanjian lain seperti New START dan NPT dikhawatirkan ikut tergerus, membuat dunia berada dalam situasi tanpa aturan hukum yang mengikat dalam hal senjata nuklir. Selain ketegangan militer, dampak ekonomi dan diplomatik juga tak bisa dihindarkan. We had a great call and it lasted for a long time. Negara-negara kemungkinan akan menaikkan anggaran pertahanan, memicu beban fiskal dan potensi instabilitas ekonomi. The way to getting peace, I think President Putin wants peace and Situasi ini beresiko mempercepat pembentukan blok kekuatan baru dan memperdalam polarisasi geopolitik global menyerupai kondisi pada era Perang Dingin. Presiden Rusia Vladimir Putin memberi sinyal tidak akan tunduk pada tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan tenggat 10 hari kepada Moskow untuk menerima kesepakatan gencatan senjata di Ukraina. Batas waktu itu akan jatuh pada Jumat 8 Agustus 2025. Sejumlah pejabat Rusia mengatakan kepada Reuters bahwa Putin tetap berpegang pada tujuan awal operasi militer, yakni merebut sepenuhnya 4 wilayah Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Keyakinan bahwa Rusia tengah unggul di medan tempur disebut menjadi alasan utama di balik sikap tegas tersebut. Selain itu, Putin juga disebut percaya diri Rusia mampu bertahan dari tekanan ekonomi tambahan. Mengingat negara itu telah terbiasa menghadapi sanksi barat selama lebih dari 3 tahun terakhir sejak awal invasi. Sumber lain yang mengetahui isi diskusi internal Kremlin menyebut
bahwa Putin sebenarnya tidak berminat memicu kemarahan Trump. Ia juga menyadari bahwa penolakan terhadap seruan damai bisa menghambat peluang pemulihan hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Namun demikian, pemimpin Rusia itu diyakini tetap bersikukuh menuntaskan misi militernya sebelum membuka ruang dialog damai. Trump sebelumnya akan memberlakukan sanksi tambahan terhadap Rusia, serta menarget negara-negara yang masih mengimpor minyak dari Moskow, termasuk Tiongkok dan India. Pemerintah Rusia secara resmi menyatakan tidak lagi terikat oleh perjanjian INF atau Intermediate Range Nuclear Forces, kesepakatan senjata nuklir yang ditandatangani bersama Amerika Serikat pada 1987. Hal ini membuka jalan bagi Moskow untuk mengembangkan dan mengerahkan rudal darat jarak pendek dan menengah yang sebelumnya dilarang. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa Rusia tak lagi menganggap dirinya dibatasi oleh ketentuan INF. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan pencabutan komitmen terhadap perjanjian tersebut. Peskov menyebut Moskow kini berhak menyesuaikan kebijakan militernya, termasuk dalam pengerahan sistem senjata yang sebelumnya dibatasi. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa kondisi geopolitik saat ini tidak lagi memungkinkan untuk mempertahankan moratorium sepihak terkait rudal INF. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah langkah Amerika Serikat yang tahun lalu menempatkan sistem peluncur rudal Tipon di Filipina, serta keterlibatan dalam latihan militer gabungan Talisman Sabre di Australia yang mencangkup peluncuran rudal serupa. Tipon merupakan peluncur berbasis darat yang mampu menembakkan rudal jelajah Tomahawk dengan jangkauan hingga 1.800 km dan rudal serbaguna SM-6 sejauh 5 km. Rusia juga mencermati pengujian sistem rudal serangan presisi atau PRSM oleh militer Australia pada Juli lalu yang memiliki daya jangkau lebih dari 500 km dan memperkuat kapabilitas serangan darat dan laut negara tersebut. Perjanjian INF sejatinya telah kehilangan kekuatan hukum sejak Amerika Serikat menarik diri pada 2019 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Washington saat itu menuduh Moskow melanggar isi perjanjian. Tuduhan yang dibantah Rusia dan dibalas dengan klaim bahwa justru Amerika Serikatlah yang mengembangkan sistem rudal terlarang. Presiden Vladimir Putin sebelumnya memperingatkan bahwa keruntuhan INF akan mengikis sistem keamanan internasional secara keseluruhan. Гидрометеорологические условия на момент выполнения поставленной задачи. Ветер 230. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, dalam kunjungan diplomatik ke Moskow pada Rabu 6 Agustus 2025.
Pertemuan ini berlangsung 2 hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Trump bagi Moskow untuk menyetujui kesepakatan damai atau menghadapi sanksi baru dari Washington. Witkoff tiba di ibu kota Rusia dan disambut oleh Kirill Dmitriev, kepala dana investasi langsung Rusia, sekaligus tokoh penting dalam jaringan diplomasi ekonomi Kremlin. Media pemerintah menampilkan keduanya berjalan berdampingan di taman dekat Kremlin, tampak terlibat dalam percakapan serius. Menurut sumber yang dikutip Reuters di Washington, Witkoff dijadwalkan bertemu sejumlah pejabat tinggi Rusia pada hari yang sama. Sebelumnya, Gedung Putih melontarkan tekanan keras terhadap Rusia menyusul ketidakpuasan Trump atas minimnya kemajuan dalam proses perdamaian Ukraina. Presiden Amerika Serikat itu mengancam akan memberlakukan tarif tinggi terhadap negara-negara yang masih membeli ekspor Rusia, terutama minyak. India menjadi salah satu target utama tekanan diplomatik Amerika Serikat, mengingat perannya sebagai pembeli utama minyak Rusia bersama Tiongkok. Namun, Kremlin mengecam langkah Washington, menyebut ancaman terhadap mitra dagang sebagai tindakan melanggar hukum internasional. Sementara itu, 3 sumber yang dekat dengan lingkar dalam Kremlin menilai kecil kemungkinan Putin akan tunduk pada tekanan sanksi dari Trump. Mereka menyebut sang presiden lebih memprioritaskan pencapaian target militer di Ukraina ketimbang merespon ultimatum Washington. Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa rudal BrahMos adalah salah satu senjata strategis yang paling ditakuti oleh musuh-musuh India. Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya di depan para pendukung di kota Varanasi, Uttar Pradesh yang menyoroti kekuatan militer India yang kian tangguh. Modi menyebut peningkatan produksi dan pengembangan sistem senjata dalam negeri sebagai kunci keunggulan militer India saat ini. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam konteks keberhasilan Operasi Sindoor, operasi militer terhadap Pakistan yang digelar pada Mei lalu. Dalam pidatonya, Modi juga memberikan peringatan terbuka bahwa jika Pakistan berulah lagi, India akan menggunakan rudal BrahMos sebagai balasan. Peringatan itu disampaikan menyusul meningkatnya ketegangan setelah Pakistan meluncurkan operasi Bunyanum Marsos sebagai respons. Pakistan mengklaim berhasil menembak jatuh 6 jet tempur India dan menghancurkan beberapa instalasi militer dalam serangan balasan tersebut. Namun India mengklaim kemenangan lewat keberhasilan Operasi Sindoor yang menunjukkan efektivitas kekuatan militernya. Rudal BrahMos sendiri merupakan rudal jelajah supersonik yang bisa diluncurkan dari darat, laut, udara hingga kapal selam.
Rudal ini dikembangkan oleh India dan Rusia melalui kerjasama antara DRDO dan NPO Mashinostroyenia. Nobody's seen anything like it, even though they've done it twice before. And in a certain way, it almost looks like they've abandoned the state. Looks very bad. Yeah, go ahead, please. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa 5 Agustus mengatakan bahwa FBI mungkin harus turun tangan di Texas setelah para anggota parlemen Demokrat di negara bagian tersebut meninggalkan ibu kota negara bagian. Untuk mencegah Badan Legislatif mengadopsi rencana yang didukung Partai Republik untuk menggambar ulang distrik Kongres Texas. Eksodus lebih dari 50 anggota Demokrat dari Badan Legislatif Texas yang melakukan semacam pengasingan politik sementara di negara-negara bagian yang dipimpin Demokrat dimaksudkan untuk menggagalkan quorum yang diperlukan bagi Partai Republik di Austin untuk memberikan suara pada rencana penataan ulang distrik yang didukung oleh Trump. Dengan menggambar ulang batas distrik dengan harapan dapat membalikan beberapa kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang saat ini dipegang oleh Partai Demokrat, Partai Republik bertujuan untuk melindungi mayoritas tipisnya dalam pemilihan setelah Kongres tahun depan. Trump telah mengatakan kepada para wartawan bahwa ia memperkirakan upaya tersebut akan menghasilkan hingga 5 anggota DPR Republik tambahan. Ketua DPR dari Partai Republik di Texas, Dustin Burrows, mengatakan pada hari Senin bahwa ia telah menandatangani surat perintah penangkapan sipil bagi para anggota Partai Demokrat yang membangkang, yang sebagian besar telah pergi ke Illinois, New York, atau Massachusetts untuk dibawa kembali ke Austin. Namun surat perintah tersebut hanya berlaku di negara bagian tersebut dan melanggar quorum bukanlah kejahatan yang memungkinkan otoritas Texas untuk melakukan ekstradisi dari negara bagian lain. Burrows menggunakan Departemen Keamanan Politik Texas untuk mengejar para anggota parlemen dan membawa mereka kembali ke legislatif. Ia mengaku dalam pidato singkat di lantai sidang bahwa proses tersebut akan memakan waktu dan mereka akan mencoba lagi pada hari Jumat untuk mencapai quorum. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengatakan pada hari Selasa 5 Agustus bahwa ia tidak mengetahui bahwa Ghislaine Maxwell dipindahkan dari penjara di Florida ke fasilitas dengan keamanan lebih rendah di Texas minggu lalu.
Maxwell adalah mantan pacar mendiang pemodal Jeffrey Epstein yang dihukum pada tahun 2021 karena membantu Epstein melakukan pelecehan seksual terhadap gadis remaja, mengatakan pada hari Selasa bahwa ia menentang upaya pemerintah Amerika Serikat untuk merilis transkrip persidangan di hadapan Dewan Juri Agung yang mendakwanya. Gubernur Texas Abbott mengajukan gugatan darurat pada hari Selasa 5 Agustus yang meminta Mahkamah Agung Negara Bagian untuk mencopot anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jean Poe, ketua kaukus Partai Demokrat, dari jabatannya dengan alasan ia meninggalkan kursinya dengan melarikan diri dari negara bagian tersebut. Lebih dari 50 anggota parlemen dari Partai Demokrat telah meninggalkan Texas untuk mencegah badan legislatif mengadopsi rencana yang didukung Partai Republik untuk menggambar ulang distrik Kongres Texas. Wu tidak segera menanggapi permintaan komentar. Awal pekan ini, ia menepis ancaman Abbott untuk meminta pemecatan dari Partai Demokrat, menyebutnya omong kosong, dan menantangnya untuk datang dan mengambilnya dalam sebuah wawancara di CNN. Jaksa Agung dari Partai Republik Ken Paxton juga mengatakan ia akan meminta perintah pengadilan serupa terhadap anggota parlemen Demokrat lainnya. Atas desakan Presiden Donald Trump, Partai Republik Texas telah mengusulkan distrik Kongres baru yang bertujuan untuk membalikan 5 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang dipegang Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu tahun depan, yang semakin mendistorsi peta yang sudah dianggap sangat partisan di negara bagian tersebut. Partai Demokrat Texas membawa kasus mereka ke Massachusetts ketika Gubernur Texas Greg Abbott mengancam akan menangkap anggota parlemen Demokrat yang memanfaatkan ketidakhadiran mereka di ibu kota negara bagian untuk mencegah badan legislatif mengadopsi rencana yang didukung Partai Republik untuk menggambar ulang distrik Kongres Texas. Eksodus lebih dari 50 anggota Demokrat dari Badan Legislatif Texas yang melakukan semacam pengasingan politik sementara di negara-negara bagian yang dipimpin Demokrat dimaksudkan untuk menggagalkan forum yang diperlukan bagi Partai Republik di Austin untuk memberikan suara pada rencana penataan ulang distrik yang didukung oleh Presiden Donald Trump. Tampil bersama Gubernur Massachusetts Maura Healey, Senator negara bagian Texas dari Partai Demokrat Carol Alvarado mengatakan, hari ini Presiden Trump mengatakan bahwa ia berhak atas 5 kursi tambahan di Texas. Kita di sini untuk mengatakan bahwa tidak seorang pun berhak. Dengan menggambar ulang batas distrik dengan harapan dapat membalikan beberapa kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang saat ini dipegang oleh Partai Demokrat, Partai Republik bertujuan untuk melindungi mayoritas tipisnya dalam pemilihan paruh waktu Kongres tahun depan.
Elon Musk kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu orang terkaya di dunia setelah Tesla memberinya bonus saham senilai 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 474 triliun rupiah. Pemberian saham ini merupakan bagian dari paket kompensasi baru yang dirancang untuk mempertahankan Musk sebagai CEO, terutama saat perusahaan tengah bertransisi dari fokus pada kendaraan listrik ke teknologi robotaksi dan robot humanoid. Menurut pernyataan resmi Tesla, 96 juta lembar saham tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen awal untuk menghormati paket kompensasi senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat yang disepakati pada 2018, namun dibatalkan oleh pengadilan Delaware pada tahun lalu. Musk hanya akan memperoleh saham itu jika tetap menjabat selama 2 tahun ke depan dengan hak membeli pada harga diskon 23,34 dolar Amerika Serikat per lembar dan saham tersebut harus ditahan selama 5 tahun. Tesla juga berencana meminta persetujuan pemegang saham dalam rapat tahunan pada 6 November 2025 untuk mengesahkan paket kompensasi jangka panjang ini. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi perusahaan untuk mempertahankan fokus dan keterlibatan Musk yang selama ini menjadi tokoh sentral di balik strategi pengembangan teknologi otonom dan robotik Tesla. Keputusan Dewan Direksi untuk memberikan saham dalam jumlah besar ini juga dinilai sebagai bentuk kepercayaan terhadap Musk di tengah berbagai kontroversi termasuk keterlibatannya dalam dunia politik. Dengan pemberian saham baru ini, kepemilikan Musk di Tesla diperkirakan meningkat dari 12,7% menjadi lebih dari 15% berdasarkan perhitungan Reuters mengacu pada data LSEG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.